jenis-jenis muatan. Ada muatan positif, ada juga muatan negatif atau elektron. Apabila kedua buah muatan dipisahkan jarak, pasti akan ada interaksi yang disebut dengan gaya Coulomb. Wah, sudah saatnya untuk sekolah. Kita harus segera siap-siap. Wah, ada apa ya? Kenapa rambut saya bisa berdiri sendiri? Salah satu contoh fenomena listrik statis adalah ketika kita menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik. Hal ini akan menyebabkan elektron dari rambut berpindah ke sisir. Nah, sehingga sisir menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Dengan demikian, ketika didekatkan, sisir plastik akan bisa menarik rambut tanpa harus menyentuhnya terlebih dahulu. Betul sekali. Ini adalah contoh fenomena listrik statis seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Lovina. Nah, sekarang kita sudah siap. Mari kita segera menuju ke dalam kelas. Halo siswa-siswi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Lovina dalam pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa? Betul sekali, tentang gaya Coulomb dan medan listrik. Nah, berhubung cuacanya cerah pada siang hari ini, Bu Lovina akan melanjutkan materi listrik statis kita dengan menjelaskan fenomena alam di sekitar. Tapi jangan lupa siswa-siswi semuanya harus tetap terapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, jangan lupa kita juga bisa gunakan kacamata karena cuacanya cukup terik ya. Baik siswa-siswi semuanya, kita sudah siap. Mari kita jalan-jalan. Sayang sekali siswa-siswi semuanya, ternyata di luar sana tiba-tiba hujan deras dan juga terdengar suara petir. Jadi lebih baik kita belajar dari ruang kelas saja ya. Kenapa masih gelap ya di dalam ruangan? Oh, maaf siswa-siswi, Bu Lovina lupa. Kita lepaskan dulu kacamatanya ya. Nah, siswa-siswi semuanya, kita akan mempelajari materi listrik statis berdasarkan fenomena yang baru saja kita alami, yakni peristiwa terjadinya petir. Siswa-siswi semuanya, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata petir? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom diskusi yang telah disediakan ya. Betul sekali siswa-siswi semuanya. Seringkali ketika mendengar kata petir, pasti yang pertama kali kita ingat adalah tentang sunatan listrik. Nah, hati-hati ya, jadi ketika ada petir, sebaiknya siswa-siswi berlindung, jangan dekat-dekat dengan bangunan yang tinggi atau berada pada ruangan terbuka. Karena petir dapat mengenai manusia, pohon-pohon, dan bahkan mengganggu aktivitas penerbangan. Nah, kira-kira apa sih penyebab terjadinya petir? Mari kita lihat ilustrasinya berikut ini. Siswa-siswi sekalian, kapan sih biasanya kita bisa melihat peristiwa petir? Oke, betul sekali, yaitu saat terjadi hujan. Nah, petir ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan juga bumi. Nah, di sini potensial berarti adanya perbedaan ketinggian. Nah, tetapi bukan berarti perbedaan ketinggian awan dan bumi ya. Tetapi di sini adalah perbedaan potensial listrik. Berarti kita akan membahas mengenai muatan listrik. Siapa yang menyebabkan terjadinya muatan listrik ini? Yaitu adalah awan mendung. Seperti yang bisa kalian lihat, awan-awan ini akan terus bergerak. Ketika awan-awan ini bergerak, maka mereka akan saling bergesekan. Seperti dalam prinsip listrik statis, muatan-muatan ketika digosokkan mereka bisa berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Demikian pula dengan awan yang saling bergesekan, maka muatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Betul sekali. Elektron
elektron akan berpindah dari satu awan ke awan yang lainnya. Dan saat terjadi gesekan terus-menerus, pada akhirnya akan terjadi akumulasi muatan negatif di bagian bawah awan dan muatan positif di bagian atas awan. Misalkan dalam contohnya seperti berikut ini. Bagian-bagian awan yang bermuatan negatif inilah yang disebut dengan potensial negatif. Nah, sedangkan di bumi, pada lokasi-lokasi tertentu terdapat daerah yang kekurangan elektron, atau dengan kata lain bermuatan positif. Dengan demikian, dapat dikatakan pada bagian di atas bumi tersebut memiliki potensial positif. Nah, adanya perbedaan potensial negatif dan positif inilah pada suatu saat tertentu akan menyebabkan pelepasan elektron dari awan menuju ke bumi. Dengan demikian, kita bisa mengamati peristiwa terjadinya petir. Setelah kita mempelajari fenomena petir dan juga potensial listrik, sekarang saatnya kita melakukan eksperimen. Nah, untuk percobaan kita kali ini, kita akan menggunakan simulasi PHET. Nah, Bu Lovina sudah ada tamu spesial, namanya adalah John Travoltage. Nah, silakan siswa-siswi semuanya bisa mengakses simulasi PHET yang linknya sudah ada di kolom diskusi ya. Silakan dicoba. Halo Mr. John. Halo Lovina. Bagaimana kabarnya? Sudah lama ya tak jumpa. Nah, sepertinya sepatu dari Mr. John ini sedikit basah ya. Silakan mungkin bisa dilap dulu di karpetnya. Nah, sekarang sudah bersih Mr. John. Silahkan boleh masuk ke rumah. Langsung saja dibuka pintunya. Wah, kira-kira kenapa ya tangan Mr. John bisa mengeluarkan listrik seperti itu? Nah, silahkan siswa-siswi semuanya bisa mengaitkan fenomena tadi dengan peristiwa listrik statis dan juga potensial listrik. Nah, silakan tuliskan jawaban kalian dan kalian bisa kumpulkan di kolom diskusi. Sekarang kalian bisakah bayangkan betapa besar kekuatan sengatan listrik dalam sekali peristiwa petir? Kira-kira bagaimana cara kita mengukur potensial listrik tersebut? Bu Lovina, saya tahu alat pengukur tegangan atau potensial listrik pastilah multimeter. Nah, betul kan Bu Lovina? Betul sekali bahwa multimeter bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Tetapi siswa-siswi sekalian jangan sekali-kali ya menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan listrik dari petir. Mengapa? Tentu saja karena petir memiliki potensial listrik yang sangat besar. Berikut ini seperti yang siswa-siswi sekalian sudah bisa lihat, adalah salah satu eksperimen yang dilakukan di Mumbai, India pada tahun 2014. Di sini digunakan teleskop yang disebut dengan Grapestream Muon Telescope. Prinsip kerja dari teleskop ini adalah mengukur penurunan muon yang ada di atmosfer. Muon adalah muatan-muatan negatif atau elektron yang ada di atmosfer bumi. Biasanya terjadi karena tabrakan sinar kosmik dengan atmosfer bumi. Nah, ketika terjadi petir, maka muon-muon ini akan berinteraksi dengan petir sehingga jumlahnya akan menurun. Dan penurunan dari muon inilah yang akan diukur oleh teleskop G3MT berikut ini. Untuk lebih mengetahui bahaya dari petir, berikut perbandingan arus listrik yang dapat ditoleransi oleh manusia yaitu 20 mA. Sedangkan dalam peristiwa petir dapat dihasilkan arus listrik mencapai 26.000 ampere. Setelah mempelajari fenomena petir yang merupakan contoh dari potensial listrik, kita akan bisa merumuskan potensial listrik atau V, yaitu K, konstanta elektrostatis dikalikan dengan Q, muatan dibagi dengan jarak. Dengan demikian, potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan dari titik tak terhingga ke suatu titik tertentu. V sama dengan K Q per R. Dan satuannya adalah volt. Setelah kalian mempelajari mengenai fenomena petir, potensial listrik dan juga arus dalam sekali sengatan petir, bagaimana pendapat kalian mengenai petir? Tahukah kalian bahwa petir tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif? Manfaat petir yang pertama, menghasilkan sinar gamma.
petir dapat berinteraksi dengan elektron di atmosfer dan memancarkan sinar gamma yang berfungsi untuk menguraikan kestabilan oksigen di udara sehingga menjadi unsur tunggalnya yang kemudian akan bergabung kembali menjadi O3 yang merupakan bahan dari lapisan ozon. Selain itu, sinar gamma dapat mengganggu kestabilan nitrogen sehingga menghasilkan senyawa nitrat yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Dan manfaat yang keempat adalah membunuh kuman dan bakteri. Petir menyebabkan peningkatan suhu udara sehingga membunuh kuman dan bakteri di udara. Nah, dengan demikian, kita telah mempelajari mengenai fenomena petir, potensial listrik, dampak positif dan negatif dari petir. Silahkan sekarang siswa-siswi sekalian bisa membuat refleksi mengenai bagaimana petir bisa berpengaruh bagi kehidupan manusia. Terutama coba silakan kalian cari bagaimana cara menanggulangi petir supaya tidak membahayakan bagi gedung-gedung tinggi. Nah, kira-kira prinsip fisika apa ya yang berkaitan dengan listrik statis yang dapat digunakan? Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskan jawaban kalian, kemudian kalian bisa upload di dalam kolom diskusi yang sudah disediakan juga. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bersama-sama mengenai konsep dari potensial listrik dan bagaimana cara perhitungan potensial listrik beserta cara-cara supaya kita dapat menghalau petir dengan baik dan juga bisa memanfaatkan energi dari petir tersebut menjadi suatu energi yang dapat membantu kehidupan manusia. Nah, demikian yang bisa Bu Lovina sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian siswa-siswi sekalian. Tetap semangat selalu ya dan teruslah belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.